Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam materi morfologi tumbuhan. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu organ pada tumbuhan, yaitu bunga atau floss. Bunga ini merupakan bagian pokok tumbuhan yang merupakan modifikasi dari batang dan daun. Bunga juga merupakan organ reproduksi atau organum reproduktivum yang merupakan organ reproduksi generatif pada tumbuhan. Kita akan bahas yang pertama berkaitan dengan struktur bunga. Nah, struktur bunga ini terdiri atas beberapa bagian, bisa dilihat di layar. Ada tangkai bunga atau pedicellus. Ini merupakan bagian bunga yang memiliki sifat batang yang jelas. Kemudian ada dasar bunga atau reseptakulum. Ini merupakan ujung tangkai bunga yang melebar. Lalu ada perhiasan bunga. Perhiasan bunga ini terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, atau ada lagi nanti yang disebut dengan tenda bunga. Kemudian ada organ reproduktif yang terdiri atas benang sari atau stamen yang merupakan organ reproduksi atau reproduktif jantan. Lalu ada juga putik yang merupakan organ reproduktif betina. Oke, kita bahas untuk yang perhiasan bunga. Struktur dari perhiasan bunga ya, terdiri atas beberapa. Yang pertama itu adalah kelopak bunga. Bisa dilihat di gambar, itu ada kelopak dari bunga mawar. Kelopak bunga ini merupakan modifikasi dari daun dan berfungsi untuk melindungi kuncup bunga yang masih muda. Kelopak biasanya berwarna hijau dan terdiri atas daun-daun kecil atau daun kelopak. Satu daun kelopak, misalnya yang kayak ditunjuk panah itu ya, itu disebut dengan sepala. Nah, jika lebih dari satu itu disebut dengan sepalai. Kelopak biasanya letaknya itu pada lingkaran sebelah luar bunga. Pada bunga, daun kelopak itu memiliki sifat yang pertama, misalnya ada yang berlekatan, atau yang kedua itu bisa terpisah atau saling lepas. Pada bunga biasanya juga ada yang disebut dengan kelopak tambahan. Oke, berikutnya masih di perhiasan bunga. Pada jenis bunga tertentu itu terdapat daun kelopak yang tidak berwarna hijau tetapi berwarna-warni. Nah, daun kelopak seperti ini disebut dengan lockbed atau daun pemikat. Pada gambar bisa dilihat daun pemikat pada tanaman Bougainvillea spectabilis atau bunga kertas ya. Oke, selain kelopak, kemudian ada mahkota bunga atau corolla. Ini adalah perhiasan bunga yang terletak di sebelah dalam kelopak. Ukurannya biasanya besar dan memiliki warna-warni yang mencolok, fungsinya untuk menarik perhatian serangga. Mahkota bunga ini ada pula yang mengeluarkan aroma harum, tapi bisa jadi ada juga yang mengeluarkan bau busuk. Mahkota bunga ini selain dapat berfungsi untuk memikat serangga, juga berfungsi atau bermanfaat untuk melindungi alat kelamin bunga sebelum terjadinya penyerbukan. Nah, sama dengan kelopak, mahkota bunga ini juga tersusun atas daun mahkota. Kalau kelopak disebut sepala, kalau di mahkota itu disebutnya dengan petala jika satu ya. Nah, daun mahkota yang banyak itu disebut dengan petalai. Masih sama dengan kelopak, secara struktur daun mahkota ini juga ada yang saling berdekatan atau saling lepas, tapi ada juga yang melekat satu sama lain. Oke, ada kelopak, ada mahkota, kemudian ada juga yang disebut dengan tenda bunga atau perigonium. Pada bunga tertentu, hiasan bunganya ada yang tidak bisa dibedakan mana kelopaknya, mana mahkotanya. Nah, sehingga kelopak dan mahkota itu sama baik bentuk ataupun warnanya, jadi agak sulit tadi ya. Kondisi seperti ini disebut dengan tenda bunga. Bagian yang menyusun tenda bunga itu ada daun-daun tenda bunga. Kalau daun satu itu disebut dengan tepala, tapi kalau banyak berarti tepalai.
Meskipun tidak bisa dibedakan secara jelas jika ditinjau menurut bentuk dan warnanya, maka tanda bunga itu dapat dibedakan menjadi yang pertama itu ada yang mirip kelopak jika warnanya hijau seperti daun kelopak dan biasanya berukuran kecil, tidak begitu menarik. Berikutnya ada yang mirip mahkota jika warnanya bervariasi seperti mahkota bunga, ukurannya juga lebih besar dan cenderung lebih menarik. Tanda bunga juga ada yang saling berdekatan, tapi ada juga yang saling lepas. Nah, itu tadi perhiasan bunga. Selanjutnya untuk organ reproduktif bunga, tadi sudah disebutkan bahwa ada benang sari atau stamen dan ada putik atau pistilum. Jadi yang reproduksi jantannya adalah stamen, sementara yang reproduksi betinanya adalah pistilum. Untuk benang sari sendiri atau stamen tadi itu tersusun atas tangkai sari, kepala sari, dan penghubung ruang sari. Sementara untuk putik itu tersusun atas tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah. Pembahasan berikutnya adalah tentang jenis-jenis bunga. Nah, bunga ini ada yang dibagi menjadi bunga lengkap, bunga tidak lengkap, bunga sempurna, dan bunga tidak sempurna. Bunga itu punya beragam jenis ya, nah sehingga tidak semua bunga itu kita ketemukan dalam selalu memberikan maksudnya keindahan, dalam arti kalau ditinjau dari kelengkapannya baik bagian bunga atau alat kelaminnya itu ada sebenarnya perbedaan sehingga ada jenis tadi. Kalau untuk bunga lengkap dan tidak lengkap ada yang membagi seperti itu, ada juga yang bunga sempurna tidak sempurna. Ada juga yang menyebut bahwa bunga lengkap ya berarti bunga sempurna, bunga tidak lengkap berarti bunga tidak sempurna. Nah, keempat bunga ini kita akan bahas dulu ya satu-satu. Yang pertama ini bunga lengkap. Ada contohnya di gambar, itu adalah jenis bunga lengkap. Jenis bunga yang ini merupakan jenis bunga yang memiliki seluruh bagian bunga, di antaranya ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada daun pelindung, daun tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik gitu ya. Dia punya struktur itu. Tapi ada juga yang tidak lengkap. Bunga tidak lengkap ini adalah tidak utuh gitu bagian-bagian yang tadi disebutkan. Jadi dia misalnya tidak punya kelopak kah misalnya, atau itu untuk perhiasan ya yang tidak lengkap. Tapi ada juga yang dia alat kelaminnya yang tidak lengkap, jadi hanya satu kelamin saja, misalnya ada yang jantan saja atau betina saja. Oke, bisa dilihat contohnya ya di gambar layar. Kira-kira itu bunga apa ya? Oke, berikutnya ada bunga sempurna. Satu bunga itu dikatakan sempurna apabila memiliki banyak fungsi dan bagian yang lengkap. Kemudian dia juga secara perhiasan lengkap. Kemudian untuk organ reproduktif juga dia lengkap, sehingga sebenarnya bunga sempurna ini diistilahkan sering dengan bunga hermaprodit ya. Kemudian ada yang bunga tidak sempurna. Sama sih, makanya ada yang menyebut dia bisa juga disebut dengan bunga tidak lengkap ya, karena bunga tidak sempurna ini dia hanya memiliki satu alat reproduksi saja. Misalnya hanya ada alat kelamin jantan saja atau alat kelamin betina saja. Berikutnya adalah jumlah dan tata letak bunga. Nah, secara jumlah bunga itu dibedakan menjadi bunga tunggal dan bunga majemuk. Tumbuhan berbunga tunggal ialah tumbuhan yang hanya menghasilkan satu bunga saja. Biasanya bunga yang jenis ini terdapat pada ujung batang. Kemudian ada juga bunga majemuk, yaitu satu cabang yang mendukung sejumlah bunga dan pada setiap bunganya terdapat daun yang berguna untuk asimilasi. Ini adalah contoh dari bunga tunggal. Kemudian ini contoh dari bunga majemuk. Oke, untuk ini biasanya untuk tata letak ya, ini yang pada ujung batang. Kalau yang ini di ketiak daun. Oke, demikian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.